Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Agung Hamanto, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sosialisasi dan pengimbasan program guru penggerak di SMA Negeri 1 Binuang. Selain itu saya juga akan menyampaikan aksi nyata guru penggerak di SMA Negeri 1 Binuang dari bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2022. Ini adalah sosialisasi dan pengimbasan tentang program guru penggerak yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Binuang pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022 yang diawali sambutan kepala sekolah dan penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Guru penggerak, kita bersyukur karena tidak semua sekolah mempunyai guru penggerak. Jika sekolah mempunyai guru penggerak, ini diharapkan guru penggerak ini menjadi motivator, menjadi influencer terhadap guru-guru lainnya, sehingga guru penggerak ini bisa menjadi role model bagi yang lainnya, menjadi narasumber bagi guru lainnya untuk menciptakan siswa yang mampu mengembangkan, yang mampu melaksanakan pola Merdeka Belajar, belajar Pancasila, pembelajar Pancasila. Kita memiliki guru penggerak karena guru penggerak ini juga harus mampu mengajak rekan-rekannya untuk mengubah mindset dan sekaligus mampu menyiapkan siswa yang merdeka belajar. Apalagi di masa yang akan datang, mau tidak mau kita harus melaksanakan kurikulum prototipe. Selanjutnya yaitu sosialisasi program guru penggerak dan pengimbasan kepada rekan guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hari ini saya ditunjuk jadi MC dadakan untuk membantu program yang Pak Agung. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Pak Agung adalah salah satu calon guru penggerak Kabupaten Serang, dan hari ini beliau akan melaksanakan salah satu programnya, yaitu sosialisasi dan pengimbasan program guru penggerak di SMA 1 Negeri Binuang. Langsung saja ya Ibu dan Bapak, kepada beliau kita persilakan. Terima kasih Bu Tasya.
Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang sampai siang hari ini masih bertahan di ruangan ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, serta rekan-rekan dewan guru, serta staf tata usaha. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan tentang program guru penggerak, mulai dari apa itu guru penggerak dan apa yang sudah saya pelajari akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Karena mau tidak mau pada saatnya nanti kita akan menjadi sekolah penggerak atau dengan kurikulum prototipe. Itu pasti sudah program dari kementerian. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, silakan ikuti atau pelajari di medsos atau di internet, itu banyak sekali sosialisasi kurikulum prototip. Walaupun kita masih belum melaksanakan untuk saat ini karena kita belum menjadi sekolah penggerak, tapi pada saatnya nanti kita harus mengikuti kurikulum yang baru tersebut. Karena untuk saat ini kita hanya ada 3 pilihan kurikulum. Untuk tahun pelajaran 2022-2023 nanti hanya ada 3 pilihan. Yang pertama, kita masih diperbolehkan menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, kita menggunakan kurikulum 2013 yang disederhanakan dengan KB yang disederhanakan. Dan pilihan yang ketiga, kita mengikuti seleksi dari program kurikulum baru atau kurikulum prototip. Ini yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Nah, pada kesempatan siang hari ini, yang agendanya pagi saya ingin menyampaikan, ternyata agendanya berubah pada hari ini. Ternyata pagi ada waktunya sudah agak mundur, agak siang, kemudian ada diisi dari BRI, kemudian rapat sampai jam 12 kurang lebih tadi. Nah, sehingga mau tidak mau saya memanfaatkan waktu yang ada. Ini saya berikan sosialisasinya dulu tentang program guru penggerak. Ini pengertian guru penggerak. Guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik atau keseluruhan, aktif, proaktif dan seterusnya. Ini ada guru penggerak, kemudian di bawahnya ada program guru penggerak. Nah, kalau guru penggerak ini sementara untuk Kabupaten Serang hanya beberapa orang saja. Kemudian untuk program guru penggerak, ini program pendidikan, kurang lebih 9 bulan itu pendidikannya saja, belum lain-lainnya, kurang lebih 1 tahun. Maka informasi dari Pak Kadis Kabupaten Serang itu pendidikan guru penggerak ini seperti D1 hingga akhirnya nanti akan wisuda. Guru untuk memimpin sebagai pemimpin pembelajaran. Program ini tentu saja memakan waktu yang lama dengan materi yang cukup banyak. Nah, nanti akan saya sampaikan sebanyak 4 materi di ruangan ini, namun hanya sekilas-sekilas saja. Karena satu materi itu dipelajari secara mendalam kurang lebih 1 bulan karena ada penugasan. Tapi kalau untuk rekan guru semua, yang penting mengenal dulu, mengerti modul-modul yang ada di dalamnya. 4 modul tersebut antara lain yang pertama yaitu tentang visi dari guru penggerak, filosofisnya dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua yaitu nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Yang ketiga yaitu visi dari guru. Jadi kita masing-masing guru harus punya visi yang sejalan dengan visi sekolah. Kemudian yang keempat yaitu budaya positif yang harus kita terapkan. Lanjut saja dulu ini. Ayo, ini bagi yang berminat untuk menjadi guru penggerak pada angkatan berikutnya. Karena saat ini masih seleksi angkatan 5. Angkatan 5 masih seleksi. Angkatan 6 nggak tahu masih dibuka pendaftarannya, kemungkinan masih bisa, tapi bukan wilayah Kabupaten Serang, sehingga kita nggak bisa mengikuti itu daerah-daerah yang lain. Nah, ini untuk apa guru penggerak? Nah, ini untuk menciptakan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, yaitu
Merdeka Belajar. Tentu kalau kita bicara Merdeka Belajar, kita akan lihat siswa, yaitu tujuannya yaitu untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang akan dijabarkan di dalamnya nanti. Ini guru penggerak akan selalu berpihak pada murid. Guru mengikuti pendidikan guru penggerak, ini yang saya lakukan. Kemudian menggerakkan komunitas. Nah inilah guru menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif yang sesuai dengan tahap perkembangan murid. Nah ini artinya guru lain ini guru yang tidak mengikuti guru penggerak, tapi harus bisa untuk mengikuti materi atau pembelajaran di dalam guru penggerak hingga diterapkan di sekolah masing-masing. Yang ketiga, guru menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid. Yang akan saya tekankan nanti yaitu pada mindset dulu, filosofis dari pendidikan itu sendiri dulu. Ya. Nanti filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya kira nanti waktu satu modul itu kurang lebih saya kasih waktu 15 menit. Kalau ada 4 modul berarti kurang lebih 1 jam. Mungkin kita sekarang setengah 2, mungkin setengah 3 ya, jam 2 kalau bisa selesai kita selesaikan. Saya juga tidak ingin terlalu lama karena sudah terlalu siang. Tujuan akhirnya di sini, murid merdeka belajar. Peran positifnya, peran guru saat ini mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar sudah kreatif, mengembangkan diri secara aktif. Ini harapan dengan adanya peran guru penggerak mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, hingga muncul profil pelajar Pancasila. Kemudian menjadi pelatih atau coach, mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Ini memang berat ya tugas saya sebagai guru penggerak, tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, hingga butuh komunitas pendidikan yang mendukung program pendidikan guru penggerak. Ini pemimpin guru pembelajaran ini, pendidikan guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Jadi yang diharapkan dari program ini, semua guru bisa menjadi pemimpin pembelajaran, bukan hanya mengajar di kelas saja, tapi menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk apa? Untuk mewujudkan merdeka belajar ini. Ini terwujud dalam aspek-aspek yang ada di dalamnya. Guru mandiri, saya yakin semua guru punya kemandirian, berpihak pada murid, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah, kemudian bisa memanajemen pembelajaran, inovasi pengembangan sekolah, tentu sesuai kode etik, terutama ini kode etik guru, yang ada kode etiknya sebagai profesi. Nah, ini tahapan tidak perlu ya, kalau tahapan guru penggerak ini mulai mengikuti seleksi, kemudian ikut tes sampai menjadi guru penggerak. Ini tahapannya cukup lama karena saya mengikuti seleksi ini sejak tahun 2020 sebenarnya ketika program awal guru penggerak itu. Jadi saya mengikuti pendidikan ini menunggu kurang lebih 1 tahun hingga pada Oktober 2021 kemarin baru mengikuti pendidikannya. Ini jadwal seleksi angkatan 1 sampai angkatan 6 sudah dilewati. Agendanya nanti sampai angkatan ke 14. Angkatan 14. Sekarang masih tahap angkatan seleksi angkatan 5 dan pendaftaran angkatan 6. Karena jumlahnya di sini kurang lebih 8 ribuan yang diseleksi. Ini diharapkan tahun 2024 jumlahnya 405 guru 900 nih. 405 900 guru. Ini bertahap. Saat ini pendidikan baru sekitar 7.500 baru di angka ini. Baru angkatan 4. Karena angkatan 5 belum
dilakukan pendidikan, masih seleksi. Ini persiapan ketika mendaftar dan seterusnya, dapat saja. Ini pesan dari Kadis ini, Banten maju, Banten berprestasi, bersama kita bisa, maju bersama hebat semua. Ini sudah penuh. Ini sudah cukup, saya kira yang pertama. Kemudian saya lanjutkan. Ini langsung saja untuk materi yang pertama. Totalnya jadi ada 4, ini tentang Merdeka Belajar episode yang kelima. Baru nanti ada 4 modul. Nah, ini khusus episode Merdeka Belajar. Ini karena masih dalam bentuknya masih PDF bukan PowerPoint. Ini arah program guru penggerak seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, terdapat berbagai macam inisiatif yang telah dilakukan untuk kondisi saat ini. Kemudian ada yang kedua, guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilannya yang dia dapatkan di pelatihan karena kurangnya dukungan dari berbagai pihak. Ini kondisi yang ada kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu pemilihan peserta pelatihan guru biasanya berdasarkan penunjukan atau dari hasil UKG atau siapa yang mau mengikuti pelatihan. Nah, ini kelemahan-kelemahan yang ada pada kondisi saat ini. Kemudian ada arahan program baru. Program guru penggerak ini fokus karena pendidikannya cukup lama, hampir 1 tahun, fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran. Jadi guru diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional. Nah, tentu ada 4 kompetensi profesional yang harus dilakukan oleh guru. Kemudian program guru penggerak menjadikan kepala sekolah dan pengawas ini hanya tambahan saja sebagai mitra guru dan kepala sekolah, pengawas ini sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi. Tentu di samping itu ada rekan-rekan guru dan aktivitas atau komunitas pembelajaran yang lain. Program guru penggerak akan melakukan penilaian atau asesmen dari segi pedagogi, kemampuan analisis, motivasi, kompetensi, sehingga data peserta pelatihan digunakan sebagai pengembangan pelatihan berkelanjutan. Kemudian arah program guru penggerak di saat ini. Nah, ini ada visi guru penggerak yaitu mewujudkan capaian merdeka belajar seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi. Nah, guru penggerak capaian merdeka belajar, kemudian hasil akhirnya di sini yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, ada kemandirian, ada benar kritis, berkebinekaan global, bukan hanya berkebinekaan nasional tapi kebinekaannya global karena arus dari globalisasi ini seluruh dunia. Kemudian gotong royong, kreatif. Kemudian ada lagi yang berkeadilan ini, berkeadilan dari profil pelajar Pancasila. Ini kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru, menciptakan SDM yang unggul untuk pembangunan nasional. Nah, inilah yang akan kita terapkan di sekolah ini perlahan-lahan. Saya tidak akan melakukan perubahan secara revolusioner atau secara langsung, tapi akan saya lakukan perubahan secara evolusi atau perlahan-lahan, mengubah mindset yang selama ini salah atau selama ini kurang benar menjadi mengubah mindset yang benar. Nah, misalnya saja mindset tentang siswa harus seperti apa, maka ini harus kita benahi. Saya sendiri banyak belajar ketika masuk ke modul. Sementara ini baru 1 modul, di dalamnya ada 4 subbab modul yang sudah saya pelajari. Nah, tentu saya masih pendidikan guru penggerak ini masih sampai bulan Agustus, masih cukup lama perjalanannya. Nah, tentu nanti saya akan minta bantuan Bapak Ibu guru semua untuk mendukung program yang sedang saya laksanakan. Ini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik dan seterusnya. Guru penggerak akan selalu berpihak pada murid, menggerakkan komunitas, menggerakkan guru lain, kemudian menerapkan pembelajaran yang aktif. Nah, sehingga tercipta murid yang merdeka
belajar dengan profil pelajar Pancasila. Sekali lagi, guru penggerak sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Peran guru saat ini, harapan peran guru penggerak sama yang saya sampaikan di awal tadi. Ini pengawas kepala sekolah adalah mitra strategis. Nah, di sini peran pengawas, di sini calon guru penggerak, di sini kepala sekolah. Jadi mau tidak mau harus bersinergi untuk mensukseskan program yang dari pemerintah ini. Pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogi yang berbasis pengalaman. Ini tahapannya dari rekrutmen sampai meluluskan pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Guru harus mandiri, kemudian berpihak pada murid, mampu melakukan manajemen pembelajaran, inovasi pengembangan sekolah sesuai dengan kode etik. Strategi utama dalam pendidikan guru penggerak, sistem seleksi, kurikulum, monitoring dan evaluasi, tim pendukung dan pembelajaran yang reflektif. Ini sekilas saja, nanti saya penekanannya pada 4 modul di dalam guru penggerak. Kerangka desain pendidikan ini yang sudah saya lakukan selama kurang lebih 4 bulan, karena saya mulai itu dari bulan Oktober, kemudian sampai Desember. Di bulan Januari ini relatif free atau kosong. Nanti sibuk lagi dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Ini daerah yang masuk sasaran program guru penggerak hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, kebutuhan sampai guru penggerak ini sampai tahun 2024 nanti. Ini grafiknya. Nah, untuk saat ini angkatan 4 8 ribuan. Kemudian pada angkatan 13 tahun 2024 nanti akan ada 150 guru. Nah, mudah-mudahan Kabupaten Serang masuk lagi di entah itu di angkatan yang ke-7 sampai dengan angkatan ke-13, karena sampai angkatan 6 kabupaten ini baru masuk di angkatan 4 sampai tahun 2022 atau angkatan 6 ini untuk Kabupaten Serang baru ada pada angkatan 4. Nah, angkatan 7 dan seterusnya nanti mudah-mudahan termasuk Kabupaten Serang masuk wilayah sasaran guru penggerak yang baru, sehingga kalau Bapak Ibu guru berminat bisa mengikuti. Banyak sekali manfaatnya dengan mengikuti guru penggerak, mindset, kemudian wawasan kita akan ketemu dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang pengalaman jauh di atas kita, yaitu baik rekan sesama guru penggerak maupun instruktur serta fasilitator. Karena setiap kelompok itu hanya 5 orang guru penggerak didampingi oleh 1 fasilitator yang selalu mendampingi, kemudian ada admin dari kementerian, dan ada lagi instruktur yang selalu berganti setiap sesi atau setiap materi. Ini pertumbuhan guru penggerak yang akan mengantarkan pada perubahan yang titik kritis, perubahan yang berkelanjutan, upaya strategis yang akan diterapkan. Nah, perjalanan menjadi guru penggerak ini mulai dari setelah pengumuman kelulusan sampai dengan selesai ini saya sampaikan saja secara singkat ya, sampai tahap ini. Nah, lokakarya yang terakhir ini ada yang 8 lokakaryanya. Nah, kemudian struktur dari program guru penggerak ini ada kebijakan dari kementerian, kemudian program pendidikan, paradigma dan visi, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan, kemudian ada pendampingan, ada rencana tindak lanjut. Ini untuk lini masa ya, perekrutan calon peserta angkatan 4 ini
dari 22 Maret sampai 24 April 2021. Nanti diakhiri 5 Oktober sampai Juli 2022. Ini yang sedang saya jalani. Ini untuk fasilitator, kriteria. Nih, seleksi peserta program guru penggerak ini angkatan pertama sampai angkatan terakhir nanti ada persyaratannya seleksi. Nah, guru baik PNS maupun non PNS berhak untuk mengikuti pendidikan guru penggerak, guru negeri maupun guru swasta. Kemudian memiliki akun guru di data Dapodik. Datanya akun guru, akun TO nggak bisa untuk daftar jadi guru penggerak. Nah, kemudian memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4. Sekarang untuk yang ngajar di SMA sudah jarang yang D4, rata-rata sudah S1. Pengalaman minimal 5 tahun mengajar. Kemudian sisa masa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun. Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak. Program guru penggerak akan ditujukan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Nah, tidak sedang mengikuti CPNS, PPG atau yang lainnya, karena kalau sedang mengikuti kegiatan ini akan banyak sekali tugas yang berbenturan. Kemudian ada kriteria seleksinya, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, ini praktek ya. Memiliki kemampuan untuk fokus pada tujuan, memiliki kompetensi menggerakkan orang lain dan kelompok, memiliki daya juang yang tinggi, memiliki kompetensi kepemimpinan dan bertindak mandiri, kemampuan belajar yang untuk hal-hal yang baru, terbuka pada umpan balik dan terus memperbaiki diri. Kita terus belajar. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan memiliki pengalaman mengembangkan orang lain, baik itu di NGMP maupun di lingkungan sekolahnya, kelompok-kelompok kecil, rumpun mata pelajaran. Yang terakhir, memiliki kedewasaan emosi dan berperilaku sesuai dengan kode etik guru. Peran pengajar ini nggak usah ya, kalau ini pengajar praktik. Kemudian ada lagi pengajar praktik pendampingan, fasilitator, nggak usah aja, ini lewat saja dulu semua. Nah ini angkatan 1 sampai 6 nih. Jumlah daerahnya untuk angkatan 5 kemarin 160 daerah kabupaten kota, angkatan 6-nya 161 kabupaten kota, dengan jumlah guru penggerak angkatan 5 dengan angkatan 6 itu selisih 50, yaitu dari 8.000 untuk angkatan 6 meningkat menjadi 8.550. Nah, ini mulai pendidikannya masih lama, masih 12 Agustus, tapi kita tidak bisa mengikuti karena bukan termasuk wilayah sasaran. Ini untuk informasi guru penggerak. Kita langsung saja ke modul ya. Modul ini cukup penting bagi kita semua. Silakan nanti kita ubah mindset kita yang ngajar selama ini yang mungkin sedikit keliru. Saya tidak menyalahkan, tapi mungkin sedikit keliru tentang mindset terhadap siswa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara ini dalam membelajar ini memang berpusat pada siswa atau benar-benar merdeka belajar. Merdeka belajar bukan berarti tidak belajar, tapi segala pembelajaran itu berpusat dan memfasilitasi murid. Kita tunggu dulu. Nanti yang ada yang peran dan visi saya skip sekilas saja. Nah, saya ingin menekankan pada dua hal ini. Yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang modul keempat yaitu tentang budaya positif, karena kita perlu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Ini istilah yang diucapkan pertama itu salam dan bahagia. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera dan seterusnya. Ini karena levelnya level nasional, kalau di sini cukup salam saja.
Waalaikumsalam. Refleksi filosofis ini saya lewati saja dulu, berinteraksi juga saya lewati. Nih ya, langsung saja ya, langsung ke dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar pendidikan yang pertama yaitu menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kekuatan kita berpusat pada kekuatan yang dimiliki anak, bukan kemauan guru harus seperti ini seperti itu. Nah, tapi anak itu kita lihat seperti apa kodratnya. Karena kalau kita bicara kodrat, ada kodrat zaman agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah dasar pendidikan yang utama di sini, menuntun. Kita menuntun siswa sesuai dengan kekuatan dan kodratnya. Nah, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam ya sudah nggak bisa diapa-apakan. Kalau kodrat alam itu sudah bawaannya seperti itu. Tapi kalau kodrat zaman kita bisa mengubahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Nih, dasar pendidikan menuntun tadi, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat tersebut. Dasar pendidikan. Nah, ini tentu kita sudah tidak asing lagi dengan 3 hal utama yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sumitulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ini sudah, tapi yang sering kita dengar hanya satu di sini, di akhirnya saja, hanya Tuturi Handayani, hanya mengikuti saja. Kalau di depan kan kita harus memberikan contoh. Kalau di depan nggak bisa memberikan contoh, ya jangan di depan. Nah, kita semua harus di depan karena kita semua sebagai seorang guru, ujung tombak pendidikan di kelas. Ketika kita di kelas, kita harus menerapkan ini. Kemudian ketika di tengah, kita harus membangun semangat. Yang Madya Mangunkarso. Nah, untuk apa tujuannya? Selamat dan bahagia sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, dasar pendidikan kodrat. Nah, di sini kodrat anak merdeka. Kodratnya anak itu merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain. Orang kalau sudah tidak tergantung pada orang lain berarti sudah merdeka. Akan tetapi bersandar pada kekuatan sendiri atau kemandirian. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna, berkehidupan bersama, memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Ini dari buku yang lama sekali, pada tahun 1928 ini Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan ini. Sampai sekarang masih cukup relevan. Ini dasar pendidikan, kodrat anak, pengaruh pengajaran, merdeka batin pendidikan, merdeka lahir pengajaran. Mungkin kita masih kadang-kadang sulit membedakan antara mengajar dan mendidik. Itu sebenarnya beda. Kalau mengajar kita lebih mudah, kalau mendidik tentu lebih sulit. Kalau mengajar kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, masuk kelas, menyampaikan materi, sudah selesai. Tapi kalau mendidik ini berkaitan dengan moral, dengan karakter dan lain sebagainya. Nih. Kemudian dasar pendidikan ini bermain. Nah, merdeka sekarang bermain. Karena kodrat anak itu suka bermain. Sampai anak SMA pun kita lihat anak itu masih suka main-main. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, atau istilahnya cipta, rasa, dan karsa sudah ada pada diri anak. Permainan anak menjadi bagian pembelajaran di sekolah.
Nih, misalnya ada congklak, ada bubak sodor, ini ada istilahnya. Kalau kita kaitkan dengan materi pelajaran, kalau congklak bisa kita kaitkan dengan matematika atau strategi. Bubak sodor nilai strategi. Nih, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan. Nih, nah ada istilah berhamba pada anak. Nih dikasih tanda kutip nih. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak guru ya, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada anak. Di Mars guru penggerak itu ada guru berhamba pada anak. Istilahnya kok menghamba pada anak, tapi kalau kita kaji secara mendalam memang itu maknanya sangat dalam sekali. Pendidikan yang berpihak pada anak ini sebenarnya dari kisah pribadi dari Ki Hajar Dewantara terhadap anaknya, hingga ingin menyejahterakan dan memuliakan anaknya. Pendidikan yang berpihak anak untuk berhamba pada anak, pendidikan berpusat pada murid. Maksudnya di sini pendidikan yang berhamba pada sang anak ini adalah pendidikan yang berpihak, berpusat pada murid. Karena kita selama ini ketika mengajar lebih sering berpusat pada guru. Berikutnya adalah dokumentasi aksi nyata terhadap komunitas pendidikan yang sudah saya lakukan. Mulai dari filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran dari guru, dalam hal ini terutama guru penggerak, kemudian visi dari guru, dan budaya positif yang sudah kami lakukan. Budaya-budaya positif yang sudah kami lakukan baik terhadap rekan guru maupun terhadap siswa, karena guru dalam hal ini adalah pemimpin pembelajaran, maka berusaha untuk menciptakan kedisiplinan, kemudian menciptakan dan mewujudkan merdeka belajar di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan dengan tujuan mencapai profil pelajar Pancasila. Hal yang tak kalah penting adalah mengubah mindset rekan-rekan guru maupun mengubah mindset siswa tentang pendidikan, sehingga pendidikan akan lebih baik lagi. Meskipun dengan membuat hal-hal yang baru yang akan kita lakukan di sekolah maupun di kelas sebagai perwujudan dari merdeka belajar. Tentu hal ini harus didukung oleh seluruh komunitas pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah tanggapan rekan guru dan tanggapan, pendapat, serta harapan kepala sekolah terhadap program guru penggerak yang saya selenggarakan di SMA Negeri 1 Binuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Bonita Isfandriari dari SMA Negeri 1 Binuang. Mata pelajaran yang diampu adalah mata pelajaran biologi. Berbicara tentang budaya positif, erat kaitannya dengan istilah pembentukan karakter. Karakter adalah nilai yang tertanam yang akan menjadi identitas diri. Oleh karena itu, karakter tidak bisa terbentuk dengan tiba-tiba ataupun dengan sendirinya. Ia membutuhkan proses yang panjang dan lumayan lama. Proses pembentukan karakter inilah yang disebut dengan pembiasaan. Nah, pembiasaan inilah yang kita kenal dengan budaya atau pembudayaan. Maka, dalam rangka membentuk karakter yang dituju, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut di suatu sekolah. Artinya, budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati dan dijalankan dalam waktu yang lama oleh seluruh warga sekolah. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang dituju atau yang diharapkan akan terbentuk.
Adapun budaya positif yang sudah dijalankan di SMA Negeri 1 Binuang antara lain satu, kegiatan pembiasaan di awal KBM atau kegiatan belajar mengajar, seperti menyambut kehadiran peserta didik atau siswa di depan pintu gerbang sekolah. Tentu hal ini dapat mengajarkan banyak hal kepada siswa maupun guru khususnya. Untuk guru, hal yang dilatih adalah kedisiplinan waktu, di mana guru secara tidak langsung dituntut untuk datang lebih awal daripada siswa. Lalu untuk siswa sendiri, apabila kita menyambutnya di depan pintu gerbang sekolah, maka siswa merasa lebih dekat secara emosional kepada guru, dan juga siswa merasa lebih termotivasi. Yang kedua adalah menjaga kebersihan di lingkungan SMA Negeri 1 Binuang. Seperti yang telah kita ketahui, organisasi kelas salah satunya terdiri dari kelompok piket harian kelas, di mana kelompok piket harian kelas ini dijalankan pada pagi hari sebelum dimulainya KBM dan setelah pulang sekolah. Mungkin terlihat sepele kelompok piket harian kelas, akan tetapi bila dikerjakan secara konsisten dan kerjasama atau koordinasi antara kelompok piket yang bertugas dan wali kelas atau guru mata pelajaran yang mengajar pada pagi hari itu, maka akan tercipta suasana kelas yang nyaman, bersih, dan juga menyenangkan. Dan tentu hal ini akan sangat berdampak pada kelangsungan KBM pada hari itu, di mana suasana kelas yang bersih akan meningkatkan semangat dan juga kreativitas siswa. Yang ketiga adalah pembiasaan 3S atau salam, sapa, senyum, di mana siswa diajarkan ketika bertemu dengan yang lebih tua, baik itu guru, wali murid, staf TU, dan lain sebagainya, dibiasakan untuk salam, sapa, dan senyum. Lalu yang keempat adalah setiap hari Kamis pagi, siswa kita diminta untuk ke musola pada jam pelajaran pertama untuk melaksanakan sholat duha berjamaah. Dan yang kelima, setiap hari Jumat pada jam pelajaran pertama, siswa juga diminta untuk ke musola untuk bertadarus bersama. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan tentang budaya positif yang sudah dijalankan di SMA Negeri 1 Binuang. Semoga budaya positif ini akan terus berlangsung dan berkelanjutan, dan juga kami berharap semoga budaya positif ini akan mewujudkan karakter-karakter peserta didik yang bagus yang selama ini kami cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif baik itu tentang kedisiplinan, kebersihan, dan lain sebagainya. Bagaimanakah penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Binuang, dan harapan ke depan seperti apa budaya positif yang akan diberlakukan di SMA Negeri 1 Binuang, Bapak Is? Oke, terima kasih. Saya izin menjawab. Budaya positif bagian dari sistem yang positif ya. Selama ini sudah memang dijalankan programnya, namun masih banyak kendala gitu. Masih banyak kendala, tapi kemudian saat ini dicoba dipulihkan kembali Ya, sistem mulai masuk ya. Iya, mulai masuk dalam program, apalagi sebagai guru penggerak diatur lagi sistem itu, dipulihkan lagi. Alhamdulillah pelan-pelan, walaupun persentasenya masih kecil, saya yakin sudah ada perubahan dan secara pelan-pelan sistem itu mulai terbangun. Maka itu jangan hanya pada membangun sistem, yang paling utama adalah pengawasan. Artinya program kita harus continue, benar ya, harus continue, yang kemudian insya Allah dampaknya bukan hanya pada secara fisik lingkungan ya, tapi insya Allah mudah-mudahan dari mulai kedisiplinan, etos dari stakeholder semua dari SMA Negeri 1 Binuang akan tergerak, dan budaya positif apapun bentuknya akan bisa dijalankan. Saya kira progresnya ada walaupun persentasenya masih kecil. Ya.
itu yang sudah terjadi di SMA kita. Harapannya apa tentang budaya positif ini ke depannya Pak Bais? Yang jelas yang namanya budaya positif seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ini bukan hanya sekedar program temporer ya, bukan hanya sekedar program temporer. Program temporer itu berarti hanya proyek Pak, tapi harusnya kontinu terus menerus. Dan juga yang paling penting, bagaimana caranya menularkan budaya positif itu kepada semua komponen SMA negeri ekosistem ya Binuang, dari mulai dewan guru, staf TU sampai pada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Agung Hamanto, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Binuang, Kabupaten Serang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wawan Syahrul Jayani, berkaitan dengan budaya positif, Pak. Nah, budaya positif yang ada di sekolah kita, Pak. Ini saya ingin minta pandangan Bapak tentang budaya positif yang sudah diterapkan, Pak. Apalagi di awal semester baru ya, Pak. Ini kita sudah mulai menata lagi, Pak. Setelah kurang lebih 2 tahun kita agak longgar, kemudian dilanjutkan dengan tatap muka terbatas atau PTMT. Nah, budaya positif ini ada 4 hal ya, Pak, yang berkaitan dengan disiplin positif, kemudian ada gotong royong, kemandirian, kreatif, kemudian tanggung jawab, toleransi, kerapian, kebersihan, dan kesehatan, Pak. Ini bagaimana menurut Bapak yang sudah diterapkan di SMA ini, Pak? Berkaitan dengan budaya positif yang tadi disebutkan sesuai dengan ciri-ciri 18 karakter yang harus dimiliki oleh warga sekolah. Dilihat dari warga sekolah yang berawal dari karakter kebersamaan dari guru dan staf TU tentunya, yakni kebersamaan dalam membangun dan mengadakan fasilitas sekolah dalam unsur-unsur yang ya kecil bisa misalnya dengan penataan lingkungan. Kita tidak saling mengandalkan, tetapi kita nampak ada kebersamaan, semua sama-sama peduli, semua sama-sama turun tangan. Misalnya dalam penataan seperti yang lalu kita mengadakan dan memperbaiki lapangan voli, itu semuanya bahu membahu, tidak melulu melibatkan tukang yang profesional, tapi diawali dengan itu. Dan banyak fasilitas olahraga yang dibangun atas kebersamaan antara guru, staf TU, dan unsur-unsur lain. Dan juga dalam hal siswa, nampak sekali kebersamaan dalam menanamkan budaya disiplin siswa. Nah, budaya disiplin ini kita lihat dari ngurus OSISnya dulu. Ternyata ketika kita mau mencoba menanamkan dan menerapkan program ini, dimulai dan dimonitori oleh OSIS. Walaupun belum maksimal hasilnya, tetapi kita bisa melihat ada pengaruh positif dari teladan yang diberikan oleh siswa. Dan ini harus kita sadari bahwa pengurus OSIS ini mengaruhi siswa karena memang kita masih dalam tahap belajar. Dan budaya positif lain yang perlu
apresiasi, yakni seperti yang saya lihat keikhlasan siswa dalam menerima sanksi. Nampak sekali, biarpun kita sadari kesadaran siswa untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah. Tentang kesepakatan kelas tadi, intinya Pak yakin kita perlu berbangga karena ketika kita membuat atau memiliki peraturan sekolah itu terlebih dahulu disosialisasikan, baik lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar. Dimulai dari lingkup yang kecil sampai lingkup yang besar. Lingkup yang kecil itu pertama di OSIS, dan di OSIS itu dimusyawarahkan sehingga di OSIS pun akhirnya terdapat kesepakatan dan mereka paham dengan kesepakatan itu, sehingga ketika OSIS menerima, kita akan lebih mudah mensosialisasinya ke jenjang yang lebih luas lagi, baik itu per angkatan, per kelas, maupun secara serempak sesuai dengan status pengurus OSISnya itu sendiri. Kalau misalnya pengurus OSISnya dari kelas 10 ke teman-teman. Di sini adalah memperbaiki kesalahan yang dilakukan kalau dalam ruang lingkup kita, mungkin guru Pak, tapi kalau saya fokus ke siswa Pak, memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa Pak. Misal siswa terlambat tadi kan salah ya Pak, cuman kita tidak menghukum, ini restitusi ini bukan pengganti hukuman Pak, tapi memperbaiki kesalahan dari siswa supaya lebih baik lagi. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak ini tanggapan Bapak tentang restitusi ini? Ya, memang restitusi itu karena sifatnya memperbaiki perilaku menyimpang siswa, memang harus diberikan sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai sanksi yang berat. Tentunya ringannya ini sesuai juga dengan bentuk pelanggarannya. Jangan sampai pelanggaran berat tapi disanksi ringan, atau sebaliknya pelanggaran ringan disanksi berat. Karena orientasi kita memperbaiki sikap dan perilaku siswa. Demikianlah tadi sosialisasi dan pengimbasan yang sudah saya laksanakan di SMA Negeri 1 Binuang, dan aksi nyata yang sudah saya lakukan baik terhadap sesama rekan guru maupun terhadap siswa serta komunitas pendidikan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.